Balik lagi di channel Nyatu Men Selera Makan. Oke, Sobat Nyatu, kali ini gua lagi nggak cari makanan yang street food. Kali ini gua mau ngopi perkopian, ya kan ya. Kali ini gua lagi ada di daerah Cikarang, tepatnya di Jababeka ya, Jababeka di kawasan industri Jababeka. Sekarang gue lagi ada di Smalls Coffee. Jadi Smalls Coffee itu cafe untuk anak-anak muda mau ngopi, ya kan. Nah sekarang gue sudah bersama pemilik dari Smalls Coffee dengan Mas siapa? Bargi. Yoi. Oke, biar santai sebat dulu gitu. Oke, siap. Sebat dulu. Kalau ngopi harus sambil rokok. Mas Bargi, udah berapa lama nih bergelut di bidang kopi ini? Oh, kalau kopi kita dari tahun berapa ya? Baru sih Mas. Baru. Di 2016. 2016. Ya. Itu langsung di sini tempatnya? Iya, langsung di sini. Kebetulan di tempat emang dipunya dari dulu, punya orang tua lah ya. Kita pakai buat jadiin, tadinya awalnya tempat nongkrong. Oh, iya. Nongkrong anak-anak muda, temen-temen ya? Iya, temen-temen. Pokoknya mau buat tempat nongkrong gimana nih? Ya, tempat nongkrong jualannya kan kalau nggak kopi teh kan paling. Oke, benar. Ya udah, akhirnya kita ya udah deh jualannya kopi. Ya udah mau nggak mau dari situ baru belajar kopi. Oke, kopi. Jadi Iya. kopi yang ada di Smalls Coffee ini kopi jenis apa aja nih, Mas Bargi nih kopinya nih? Kalau sekarang sih Ya. jenisnya kita standar kedai kopi lah ya. Ya. Dari Arabica, Robusta gitu segala macem. Cuman emang kita buat di quality kopinya emang agak sedikit apa ya? Ya ketat lah. Gitu. Milihnya lumayan lah. Oke. Jadi sebenarnya kalau kopi ini yang bagus itu kopinya kopi apa ya, Mas? Kalau kopi yang bagus sih sebenarnya ini Mas. Yang penting dia nggak ada cacat. Oh, yang penting nggak ada cacat. Iya. Mau kopi apapun yang penting nggak ada cacat gitu. Mulai dari fisik sampai kerasa. Oh. Intinya sih itu. Sampai kerasa. Iya. Oke nih, aduh. Banyak nih kita ilmu kopi nih, perkopian nih dari Mas Bargi ya kan? Iya. Kalau misalkan nih, saya lihat di video Instagram tuh, Mas Bargi ya. Instagramnya Smalls Coffee itu ada video Mas Bargi lagi buka kopi tuh. Buka kopi saset ya kan, dituang, terus diaduk, terus dibuang tuh ya kan. Nah, itu apa esensinya tuh, Mas Bargi? Enggak, itulah zaman-zaman dulu. Oh, apa ya? Idealis lah. Idealis. Biasa biasanya anak kopi paham, kalau anak kopi baru biasanya gitu. Anti apa ya? Kopi saset gitu. Oh, anti kopi saset. Iya. Kalau gua jujur kopi apa aja gue tenggak, karena gue nggak ngerti kopi yang enak tuh kayak gimana, ya kan ya. Nah ini sekarang nih gue ada bersama ahlinya nih. Jadi menurut Mas Bargi, kopi yang rasanya enak tuh kayak gimana sih? Menurut Mas Bargi ini rasanya enak. Kalau enak kan ini ya, apa lebih ke relatif ya. Relatif. Nah ini pribadi Mas Bargi nih. Ya kalau menurut gua pribadi sih kalau enak itu yang penting dia balance sih. Dia seimbang antara rasa itu. Kalau rasa kan yang kita tahu biasanya asin, asam ya. Ya. Pedas, pahit ya. Udah pasti kalau pahit. Cuman kalau buat gue sih kopi yang enak itu biasanya dia lebih ke balance. Jadi rasa saat panas sampai rasa saat dingin itu berubahnya nggak terlalu jauh gitu. Itu menurut gue sih itu kopi yang enak sih. Jadi kalau kopi panas dengan kopi dingin itu harusnya sama rasanya gitu ya. Iya, ini hitam ya. Oh ini hitam. Hitam. Ya, kalau hitam gimana itu? Hitam tuh. Maksudnya kopi yang hitam. Oh, kopi hitam. Bukan dicampur susu. Itu kriterianya sih lebih kayak gitu. Cuman kalau buat dulu sih pernah ini ya, diskusi lah sama anak-anak ya. Iya. Wah, kan ada yang ngomong tuh kalau dulu tuh, semua kopi enak gitu kan. Iya. Kalau kata gue sih enggak. Kalau kopi yang enak ya yang enak. Nggak enak. Cuman intinya
semua kopi pasti laku gitu aja. Itu jadi gitu. Begitu semua sih. kopi pasti laku. Pasti laku menjual. Apalagi 2020 ya kan ya. Jadi kalau apa namanya, kalau enak ya pasti ada yang nggak enak lah, nggak mungkin kita bilang semua kopi enak, nggak munafik lah gitu. Betul. Nah kalau di Smalls Coffee sendiri itu kopinya tahapannya gimana tuh? Tahapan sampai jadi kopi yang kita minum lah. Gitu. Oh iya, kalau di sini sih ya udah mulai sekarang ya, apalagi ya sekarang bisnis kopi udah di mana-mana kan. Betul. Jadi nggak mau kita emang harus nambah pengetahuan sih. Ya. Ya sekarang sih kita udah mulai cari ke ininya, ke sources di hulunya kayak petani, prosesor, tengkulak lah. Kita udah cari dari sana. Dari sana kita udah cari banyak sih pertimbangannya, mulai dari quality. Kalau menurut gue sih quality hanya salah satu contoh bahan pertimbangan ya. Masih banyak lagi kayak quantity itu. Nah itu kita cek kalau misalkan dia kopinya enak nih, oh bagus rasanya, cuman kuantitinya kecil. Nah itu kalau menurut gue sih perlu dipertanyakan juga. Jadi itu nanti yang malah bikin harga kopinya malah naik kan. Tuh. Sementara nanti orang kalau udah suka kopinya nggak ada, habis itu dia lupa nanti nih rasanya. Nah gitu. Jadi memang harus dari segala aspek gitu ya. segala aspek sih emang Harus ada kopi enak, ya kuantitinya juga harus Ya, continuous gitu iya. ya. Jangan cuma dikit. betul. Jadi kalau misalkan itu kan kalau kita bicaranya proses pasca panen ya. Ya. Nah proses pasca panen ini enak nih, cuman kuantitinya sedikit. Itu sebenarnya kita bisa berasumsi bahwa yang buat prosesnya itu, wah ini jangan-jangan kecelakaan nih enaknya gitu. Oke. Kok nggak bisa dibuat banyak sih? Nah itu jadi nanti rasanya bisa nggak konsisten sebenarnya. Itu salah satu pertimbangannya kenapa quantity jadi bahan pertimbangan juga gitu. Ya. Nah, kenapa udah mulai langsung ke source-nya nih? Berarti langsung ke petani gitu ya kan ya? Iya langsung ke Kenapa ada pikiran seperti itu? Kenapa tuh? Ya sebenarnya kalau bisnis dikembanginnya kan biasanya sih kalau F&B kan buka cabang baru ya. Ya. Cuman gara-gara ya COVID. awal COVID kemarin ya PSBB 1, PSBB 2, kalau kita berharap hanya dengan gerai, maksudnya yang jual kafe ya, hospitality segala macem, itu beres sih, selesai. Maksudnya ya jadi kita coba ngelebarin sayapnya ke arah hulu. Jadi supply chain-nya mau kita pegang semua. Siap. Jadi kita nanti udah jalan sih berapa bulan ini roasted, kita mulai kembangin juga gitu. Oke. Kalau dulunya emang udah ngerosting juga, cuman buat kedai aja, fokus buat kedai. Jadi kualitasnya kita jaga. Kita buat brand baru untuk pasar komersil lah, kita bilang buat teman-teman kedai kopi yang butuh roasted, kita bisa bantuin kayak gitu. Oh jadi jual kopi yang sudah di roasting lah gitu berarti ya? Iya, jadi buat ke kafe-kafe. Ya, buat kasih supply ke kafe-kafe sih. Oke. Gitu sih. Siap. Memang kopi ini sekarang ini lagi digandrungi anak-anak muda ya? Iya. Anak-anak tongkrongan ya kan ya? Nah, kalau kopi yang paling enak menurut Mas Bar gitu, kan kita tahu kan ada Gayo, ada Lampung, ada kopi Toraja, Bali. Nah itu yang teksnya tuh yang paling Kalau buat enak tuh yang mana? buat saya pribadi sih ya, untuk Indonesia kopi lokal, kalau kita lihat dari aspek semuanya, menurut saya sih poros ya kopi Indonesia itu masih di Gayo. Iya, masih di Aceh lah ya. Aceh lah ya kan ya. Aceh Tengah itu dia masih porosnya kopi di Indonesia masih di situ sih. Iya. Sumatera lah ya. Sumatera itu masih gila. Tes kopi Gayo itu kayak gimana sih? Seperti apa gitu? Berhubung gua nih nggak tahu nih ya kan, perkopian nih gua buta sama sekali. Biasa minum kopi sasetan gua. Coba gimana? Minum kopi saset sama, aku juga masih minum sih kadang-kadang. Ya apa ya, susah kan kita, wah ribet gitu kan. Ya udahlah, kopi apa aja. Kalau Gayo sih lebih ke ini dia. Kalau Gayo unik. Kalau buat gue sih di sana itu lo mau cari kopi kayak kopi luar aja ada gitu. Karena emang kalau kopi kan sama kayak ini deh, mangga. Ya. Kalau mangga kan ada aroma manis, kalau jeruk ada Bali deh. Ya. Nah, varietas mangga atau varietas kopi itu juga banyak kayak gitu.
Nah, semua varietas itu rata-rata ada di Gayo gitu. Ada di Gayo. Berarti Iya. semua rasa itu ada di kopi Gayo ini. Makanya bisa dibuat gitu di sana. Kayak ini campurin ini, rasanya jadi gini. Jadi gini. Canggih sih kalau di sana. Canggih. Mantep lah kalau. Ya makanya gue bilang masih, porosnya masih di Gayo sih. Kalau penikmat kopi itu sebenarnya kalau kita mau nikmatin kopi itu kita plain aja atau kita tambah gula kayak atau tambah apa gitu. Kalau kita sebagai penikmat kopi itu gitu. Oh, kalau penikmat ya. Ya. Kalau penikmat sih tergantung ini ya, biasanya tergantung jam tuh. Jam 14.20 ya. Gitu. Jadi apa gitu. Kalau di luar sih kan orang udah butuh ya. Udah jadi needs, jadi rasa sih mereka kadang-kadang kesampingkan. Kayak orang luar kan minumnya kan espresso tuh yang tebal-tebal kan. Karena mereka udah kesampingkan soal rasa, mereka butuh manfaatnya lah, butuh efeknya lah. Butuh efeknya. Iya, nah kalau di kita kan kopi itu sebenarnya lebih dari hanya sekedar minuman kan. Sebenarnya lebih kayak bahan ngopi yuk gitu loh. Udah jadi ngopi kayak sambil ngobrol. Udah kayak itu jadi, di Indonesia tuh. Di Indonesia tuh jadi kayak budaya lah ya. Iya. Indonesia. Jadi kalau buat gua kalau nikmatin kopi di Indonesia ya beda-beda sih. Semuanya tergantung jam. Kalau misalkan lagi pengen ngobrol sama orang, sama misalkan sama temen dibandingin sama bos, misalkan beda tuh. Beda. Kalau agak bos, kopinya serius dikit deh, less sugar gitu biasanya kan. Apa kayak nggak usah ngasih gula gitu ya kan. Biar kelihatan gue nih suka kopi. Gitu. Misalkan sama teman-teman sepantaran, udah es kopi susu aja lah, yang penting seger gitu. Seger, enak. Minumnya juga nggak bikin mulut enak gitu kan. Betul. Cuman kalau buat apa ya, buat kopi juga kita minum buat ini, buat bahan diskusi gitu. Misalkan, oh ini kopinya gimana ya? Itu ya serius. Jadi kita tubruk kopi hitam, terus kita diskusi, kita nilai bareng-bareng gitu kopi. Namanya cupping, itu kita lakukan juga. Cupping itu lakukan juga. Iya, cupping kita lakukan juga, dan itu harus serius sih. Beda. Kalau nongkrong ya udah nggak usah di cupping-cuppingin, nah ribet. Benar. Nah, tadi ada kopi tubruk, terus ada kopi yang disaring gitu ya kan? Ada ya. Sebenarnya tuh rasanya tuh lebih dapat yang mana gitu sebagai pecinta kopi gitu. Oh, sebenarnya sih apa ya, beda-beda juga sih. Kalau kopi tubruk sebenarnya itu dipakai buat standar protokol cupping, buat ngerasain rasa asli dari si kopinya itu. Ya. Karena peran tangan orang kan nggak terlalu signifikan ya, karena dia tinggal nuangin air doang. Tapi kalau misalkan kopi-kopi yang difilter, misalkan disaring gitu ya, itu memang ada skill dari si baristanya gitu. Jadi si barista itu memang dia bisa buat rasanya itu lebih keluar, atau malah buat rasanya lebih hilang kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau kayak nikmatin hasil, kalau buat gue sih ya, kalau nyeduh kan kayak bermusik lah ya. Jadi karya lah ya ini hasilnya. Ya kalau misalkan kita mau kayak nikmatin hasil seduhannya si barista itu buat menghormati atau buat nyobain, ya mendingan kopinya difilter gitu, disaring. Kalau misalkan emang kita mau nikmatin aja gaya-gaya tradisional gitu ya, tubruk juga nggak masalah sih sebenarnya. Intinya sama aja sih kalau ngopi ya, itu tadi tergantung mood lah ya. Kalau di Indonesia masih itu, kalau pagi biasanya kan orang nggak ngopi kalau di Indonesia kan. Benar. Biasanya bakwan. Siap. Nah, kalau Smalls Coffee sendiri nih Mas Barki, Smalls Coffee sendiri dia ngambil pasaran anak-anak nongkrong yang mana nih ya kan? Yang memang benar pecinta kopi, atau yang sekedar nongkrong, ngopi terus, atau dia ya gue buat kopi yang biasa-biasa aja lah. Yang penting orang beli terus ngerasain ini rasa kopi gitu ya kan ya. Nah, gimana tuh kalau Smalls Coffee sendiri? Lebih ke semuanya sih. Kayak es kopi susu gula aren itu juga kita ada. Terus habis itu kalau kopi-kopi yang disaring-saring juga kita ada juga. Terus kalau yang suka main mesin Eropa-Eropaan gitu kan, espresso gitu juga kita ada juga sih yang beans oke-nya buat di espresso. Jadi ya kalau dagang, kalau buat gue sih nggak munafik lah ya, jangan terlalu disegmen lah gitu. Segmen ya kan ya. Jangan inilah, kalau mau susah sih kalau di Indonesia buat kita gitu. Benar. Harusnya semuanya dihajar aja, karena
kadang-kadang kita nggak hajar aja sepi gitu. Apalagi kita segmen lagi makin sepi ya. Apalagi lagi kayak gini ya kan. Terus kalau Small Coffee ini memang apakah barista yang ada di sini nih itu dia sekolah dulu atau dia memang udah tahu kopi ini yang enak gimana atau gimana nih? Benar sih, kalau di sini ya kita emang cari orang yang nggak berpengalaman sebenarnya. Karena kita pengennya nerapin konsep sama-sama belajar lah gitu. Ya dengan customer sebagai lahan bermainnya gitu kan. Kalau misalkan emang ada yang kurang, ya customer ngomong, ya kita ganti nggak apa. Yang penting kita bisa dapat ilmu baru gitu kan. Jadi emang kita carinya lebih ke yang belum ada pengalaman di bar. Misalkan banyak sih soalnya mas anak-anak sini putus sekolah gitu ya, entah biaya atau apa gitu kan, bingung mau ngapain. Kalau biasanya sih kalau anak Cikarang sini ujung-ujungnya sih markir biasanya. Ya. Jadi daripada ini kita karyakan, belajar lah di sini ya kan ya. Bikin kopi yuk. Bikin kopi. Kita jelasin sih kayak nanti jenjang karirnya di sini loh gitu loh. Kan biasanya kan kalau yang sekolahnya lulus biasanya jadi operator nih. Operator kan tapi biasanya kalau emang dia kan harus brilian nih kalau operator. 2 tahun 3 tahun kan habis kontrak ambil yang baru lagi kan. Betul. Nah biasanya setelah itu dia nggak ada kesempatan, apalagi nggak S1 kan susah sekarang. Dia main kopi yuk, kita kasih tuh jenjang karirnya. Dari sini lo nanti bisa ke sini, nanti lo bisa ke sini, nanti bisa gitu deh pokoknya kita ajarin. Jadi ya banyak sih anak-anak yang tertarik sih. Ya, tapi alasan intinya sih biar murah aja bayarnya. Itu dia, that's the point ya kan ya, biar murah. Cuman ya murah, berilmu, seneng dia nikmatin kerjaannya. Bener. Ada sih dulu alumni sini juga sih. Oke sih mas. Oke ya. Emang anak-anaknya keren sih. Maksudnya sekarang udah jadi head bar di mana. Emang dia niat. Tapi keren sih, keren dia emang maksudnya. Dari kampung nggak ada apa-apa gitu ya, belajar banget dari sini. Pokoknya memang dia belajar gitu di sini ya. Iya. Sekarang jadi kebalikan gue yang belajar sama dia tuh. Dia bagus sih, dia keren. Gue ajarin dong, lupa lagi datang ke sini ngajarin gue. Dia keren sih, asik kayak gitu. Nah, mantep. Jadi Small Coffee ini memang menampung banyak apa ya namanya ya, aspirasi atau apa ya, banyak. Jadi dia sebagai stakeholder nih ya kan ya, atau anak-anak yang mau, yang tadinya ya memang dia pekerjaannya mungkin belum jelas, itu tarik ke sini gitu. Keren nih. Iya, keren. Dinas sosial ya, buat di Cikarang gitu. Gitu. Ayo siapa yang mau belajar? Kita emang kasih ilmu aja sih. Sekarang sih lumayan sih anak-anak nongkrong pasti rata-rata bisa buat kopi. Nah nanti misalkan lagi nganggur, kita infoin karena kan kita banyak kenalan teman-teman kedai-kedai juga di Cikarang. Mereka biasanya buka part time gitu mas. Untuk barista. Untuk barista. Untuk ngajarin gitu. Enggak, untuk kerja. Jadi yang teman-teman baru mau belajar buat tambah-tambahan tuh kita kasih tuh part time. Misalkan, ada info part time di sana. Isi aja gitu. Itu kalau saya itu lumayan juga sih. Lumayan juga ya. Satu tempat minimal semalam kan ya minimal banget 50.000 lah. Kalau dia dapat 3 malam pakai 50. Itu 3 hari doang. Part time doang. Jadi ya lumayan lah. Kopi gratis lagi ya kan ya? Kopi gratis. Belum lagi kalau kafenya ada nasi goreng ya, nasi goreng gratis juga ya, lumayan. Benar. Nah, Mas Bargi sendiri nih, gua nih lihat orang ngopi itu kayaknya dia nikmatin gitu, terus kayaknya nggak ada pikiran gitu ya kan, kayak orang-orang kerja gitu ya kan, waduh nggak ada beban gua nih, mulai liatnya ngopi itu main seruput gitu ya kan. Nah itu apa yang timbul awalnya tuh dari Mas Bargi? Gua nih harus buka kopi, gua harus ini, gua nggak mau kerja, gua pengen pokoknya kopi gitu. Apa tuh awalnya tuh? Itu kepepet sebenarnya. Kepepet. Jadi dulu sempet kerja. Staff keuangan gitulah, kerja di Cikarang sini juga. Buka ini. Nah, kerjasama lah sama barista lah, udah pengalaman lah, udah experience. Lama jalan, lama-lama nggak cocok. Biasanya lah kalau orang udah experience kan ribet tuh biasanya tuh. Sementara kita kan ngerintis tempat, dia biasa dapat gaji, habis itu ngerintis, biasanya ngedrop tuh. Banyak mau deh ribet. Habis itu udahlah akhirnya gua ngomong ya udah kayak kita nggak cocok, lo cabut aja gitu. Nah dari situ karena ini tetap harus jalan, karena udah lumayan sih mas, udah
Dulu anak-anak stand up sih sering-sering di sini juga soalnya. Jadi siapa tuh stand up Cikarang tuh si lumayan ada siapa sih ya? ini siapa? Yang paling terkenal tuh si Jepeng siapa tuh? Bukan. Siapa tuh? Aduh. Cemen. Nah, itu pas dia baru menang. Oh. Jadi dia baru menang apa sih yang di TV itu kan? Dia baru menang. Kebetulan emang nongkrongnya sama kita. Jadi dia baru menang kan namanya lagi bagus-bagusnya ide tempat buka. Oh. Nah, jadi nongkrong di sini. Jadi karena itu kan publikasi cepet tuh. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus tetap buka. Padahal kondisinya waktu itu kan barista lagi baru keluar gitu kan. Ya udah di situ kan kepepet. Ya. Karena udah ada orang tahu juga kalau kita habis ini momentumnya selesai. Maksudnya sayang banget gitu loh. Udah mau nggak mau saya belajar dari mana-mana lah pokoknya waktu itu. Sampai akhirnya buka kopi ini dan menjalankan bisnis ini gitu ya. Itu udah buka itu. Udah buka itu ya? Udah buka itu. Habis itu karena belajar terus kayaknya asik. Terus kayaknya harus full time gitu. Nggak bisa setengah-setengah karena ya gitulah susah lah. Jadi harus full time. Harus full time sih kalau bisnis tuh ya kan harus full time. Nggak bisa kita setengah-setengah. Repot ya kan ya. Karena kopi ini memang bukan hanya kopi gitu ya, kita harus cari sumbernya di mana. Banyak sih. Ininya rasanya harus di mana gitu. Betul. Terus kalau lagi turun ya apa yang harus kita lakuin? Maksudnya kan harus ada yang cepat-cepat kayak gitunya, insting kayak gitunya. Harus ada yang dirubah segala macam. Nah, di sini nih ada berapa barista ya? Kalau sekarang sih karyawan berapa ya? Sekitar 45-an, 45 ya. 45. Di luar ini ya, manajemen lah ya, kayak admin segala macam. Barista, kalau baristanya sendiri sih 3 kita. 3. Kalau pagi, yang shift pagi itu 1, yang shift malamnya 2. Karena tempatnya juga nggak terlalu besar, jadi cukup kalau buat gue sih. Karena emang sistemnya orang order sendiri gitu datang. Kita tinggal nganter-nganterin aja. Ya 3 cukup sih sama yang, tapi kalau yang nyangrai sendiri. Yang nyangrai sendiri. Nyangrai itu roasting itu? Roasting tadi ya, kalau roasting sendiri sih ada timnya juga sendiri. Jadi Smalls Coffee ini dia roasting kopinya itu sendiri dia. Jadi dia punya alat sendiri, alat roasting, dan kopinya juga langsung kita ambil dari petani ya. Iya. Gampangnya sih ya. Sebenarnya kan ada yang ngambil dari petani, ngambil dari tengkulak juga biasanya. Betul. Cuman biar keren aja ya. Keren aja. Dari mana? Dari berarti petani. itu tuh apa tuh? Green bean gitu ya? Iya, green bean namanya. Yang udah diolah ya kan, cherry dia kan. Iya. Cherry dijemur segala macem, jadi green bean. Nah, green bean-nya kita beli dari petani ya. Tadi gue juga sempat lihat gambar proses mulai dari biji kopi itu sampai jadi kopi nih, kopi yang kita minum nih. Nah, itu gue lihat memang lumayan panjang gitu proses jadinya kopi itu ya kan ya. Betul panjang sih. Nah, Smalls Coffee sendiri itu buka dari jam berapa? Kita sih buka dari jam 11 ya. 11 siang sampai jam 12 malam. Jadi order sih jam 12 malam. Last order itu? Iya. Itu udah terakhir lah pokoknya ya kan? Iya. Biasanya sih anak-anak masih nongkrong ya kan ya? Nongkrong. Kalau mesin udah dimatiin nih, kadang-kadang customer pinter-pinter juga sih. Oh gitu. Jadi mesin udah kita matiin nih. Mau pesan lagi kan? Ya, jadi dia pesannya nggak pakai mesin. Yang manual gitu? Iya, jadi kayak susu gitu doang gitu. Repot juga ya, padahal kita gitu tuh kalau order jam sekian gitu kan. Cuman ya gitulah namanya anak mau nongkrong kan susah. Ya. Jadi sini Smalls Coffee ini anak-anak nongkrongnya kan di sini kan kawasan industri nih. Iya, tapi tetap ada ya anak-anak nongkrong, anak mudanya ya? Banyak. Udah banyak. Anak-anak apa ya? PT apa sih, perusahaan-perusahaan juga banyak sih. Banyak ya? Banyak kayak kan jam 12 itu sebenarnya mereka pulang shift 2 kan. Itu ya, banyak sini dulu apalagi tanggal-tanggal yang sekarang nih. Jadi tugas gue tuh ngapalin tanggal gajian. Jadi kalau tanggal gajian di sini itu sama pemiliknya Smalls Coffee itu diapalin. Ya kan? Gue mau nyetok banyak katanya. Karena ini memang udah gajian nih ya kan ya. Nah, kan gue apal tuh. Kalau Korea nih tanggal 10 dia. Tanggal 10. Pokoknya jadi kalau sepi tanggal 17 itu memang ya sepi. Memang nggak ada gajian tanggal segitu. Tapi kalau kayak apa ya, beberapa perusahaan kayak Unilever, Epson kan tanggal 25. Ntar ada lagi yang Jepang ada yang tanggal 31. Gitu-gitu loh, kita apalin tuh. Jadi ngapalin tanggal gajian. Namanya juga bisnis kita ya kan ya. Smalls Coffee sendiri nih, jadi dia
melayani atau si konsumen yang datang ke Small Scope ini bakal dikasih apa nih keunggulannya nih Mas Bargi nih? Selain kopi ya, selain kopi. Ya lebih ke ini sih, kalau kita lebih ke tongkrongan ya. Tongkrongan. Jadi biasanya emang kita kalau karena kan di sini isinya lumayan ya. Ya. Untuk di Cikarang isinya lumayan apa ya? Kalau anak mudanya lumayan yang keliling lah gitu, mana-mana lah. Jadi ya kita kadang-kadang sharing soal knowledge kopi. Jadi kita kalau mau tanya-tanya silakan aja. Kalau mau coba-coba bikin juga silakan aja. Boleh nih coba-coba bikin boleh? Boleh banget. Boleh sih kalau di sini. Ya itulah yang sih kita tawarin sebenarnya lebih ke apa ya? Ke keramah tamahannya lah ya. Ya kan friendly lah. Iya, kan? cuman nggak yang terlalu, kan ada tuh Mas kalau restoran-restoran yang high class kan. Ya. Ini kalau ini enggak sih, lebih ke tongkrongan lah, lebih nyantai. Nanya, oh ini pakai apa nih kopi apa? Boleh. Emang harus agak kasar sih, biar nyantai lah. Oke, kebanyakan yang nongkrong apa laki-laki. Kalau cewek-cewek kayak takut masuk sini. Kalau depan tuh laki-laki kecuali cewek-ceweknya doyan kopi juga. Atau pacarnya atau temennya yang suka kopi. Biasanya sih gitu. Baru gitu juga sih. Cakep asik sih. Jadi ada, gue lihat nih ada gitar, ada ini, memang ada live music di sini. Ada sih, ada. Ini baru kita mulai lagi kan, kemarin nggak boleh kan. Oh betul. Tadinya di atas. Ada stand up. Beberapa anak stand up, tapi stand up anak SMA gitu. Anak SMP, SMA. Terus habis itu mulai sekarang nih kayaknya udah mulai lenggang ya. Terus ya nggak terlalu rame juga kan, emang di depan sengaja bangkunya kita dibikin aja. Oh, jadi di luar tuh ada juga? Ya kita ini apa? Museum di luar. Awalnya sih ini, ya oleh kan namanya anak ini kan kita biasa main gitar gitu kan nongkrong. Udahlah kita taruh aja lah di depan gitu. Dulu sih di atas free, maksudnya ayo lo kalau mau main aja. Lo mau ini udah pokoknya tinggal main aja. Cuman lama-lama kan yang mainnya jadi habis sembarangan gitu. Iya. Wah, sampai gitu ya kan ya. Suara kemana, gitar kemana ya, bingung tuh. Lama-lama kita sortir dia pelan-pelan. Ya udah akhirnya kayak kenal-kenal aja. Tapi support sistemnya kalau di sini guyup lah. Biasanya sih teman-teman band yang apa ya, mau manggung di mana, kalau bayar studio kan mahal. Ya. Numpang latihan di sini gitu. Sambil ngehibur pelanggan semua kopi. Nah, apa sambil ngeliatin lah efek-efek, oh kita nyanyiin ini orang-orang gimana ya gitu. Biasanya kan gitu tuh. Benar. Siapa tahu tambah menikmati kopinya. Iya. Keren ya memang nih. Kayaknya gua harus banyak belajar nih ya kan ya buat kopi nih ya kan ya. Gua lihat kalau kopi gitu misalkan Mas Bargi, dia itu lebih menikmati kopi itu banyak sekarang sih yang di alam terbuka gitu ya. Iya. Terus ya pokoknya di alam terbuka lah, di pantai kah, di gunung atau di daerah-daerah yang dingin gitu. Betul. Itu lebih apa bedanya apa gitu ya? Ya enak ya kalau tempat terbuka ya. Sebenarnya apa ya? Itulah sebenarnya ya itu kopi yang gue bilang di Indonesia tuh kopi tuh ya lebih dari hanya sekedar needs gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita mau nggak naif ya, kalau di alam terbuka sih kita makan lontong sayur juga enak gitu kan sebenarnya. Nggak perlu ngopi, cuman ya itu di Indonesia tuh lebih ke kopi tuh ya masih melekat di situ, masih melekat yang kita mau menikmati sesuatu, kita mau ngobrolin sesuatu, kita mau apa ya, mau nggak ngapa-ngapain, mau lakukan sesuatu, itu pasti lari ke kopi sebenarnya kalau di Indonesia sih. Jadi teman gua ada sih di tetangga gua kebetulan tuh. Jadi dia tuh memang kopi edik ya kan ya. Jadi pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi pokoknya. Dan dia tuh ya mungkin dia yang salah satu yang menikmati ya. Iya. Apa itu kopi itu sebagai needs, sebagai emang gua harus ngopi nih. Iya, itu yang agak-agak gimana sebenarnya kopi itu. Nah cuman itu dia. Jadi kopi kita kalau untuk konsumsi lokalnya, kalau kopi untuk kopi Arabica dan Robustanya di Indonesia itu masih kecil banget sebenarnya. Itu kecil dari total produksi kopi ya. Itu yang buat lokalnya aja mungkin 10% juga nggak sampai kayaknya. Berarti banyak kan kita diekspor kan? Ekspornya pun nggak banyak sebenarnya kalau kita lihat-lihat dibandingin sawit ya. Jauh ya. Kemarin soalnya cepat lihat-lihat, nanya-nanya, lihat data, jauh banget ya katanya kalau dibandingin sawit segala macam, CPO jauh banget katanya. Jadi sebenarnya kopi kita nih kemana ya kan ya? Nah, itu jadi agak aneh. Ya kan ya. Padahal
kalau buat orang Indonesia kopi udah melekat banget kan. Bahkan ya kasarannya gini deh, sajian aja di kopinya gitu kan. Sajen tuh kalau itu tuh ada tuh kopi hitam biasanya tuh. Katanya tuh biar sari-sari kopinya itu diserap katanya. Padahal yang di itu tuh kopi kapal api. Nah, kalau kopi yang dibuat kayak gini nih, ya seperti inilah ya. Oh, di gambar-gambar gitu ya. Gambar-gambar lah ya kan, ada kayak love-nya, ada daun, gitu. Itu sebenarnya tambahannya apa sih Mas? Ya sebenarnya namanya ini ya, namanya latte art ya. Latte art. Iya, latte itu kan kali susu. Ya. Jadi digambar susunya. Oh, itu susu ini tuh berarti? Susu dipanasin. Foamnya itu kita gambar. Gitu. Nah, bawahnya sih kopi, coklat-coklatnya kan kopi. Ya. Nah, sebenarnya lebih ke apa ya? Ya artnya sih, artnya di kopi tuh yang bisa digambar secara visual, bisa dilihat secara visual. Jadi latte art itu, sebenarnya kan cappuccino. Iya. Cuma supaya keren lah gitu. Ya. Bisa digambar sih, digambar gitu. Kalau di luar sih ya, kayak kita pesen cappuccino gitu ya, di Italinya, di Perancis jarang ada yang digambar sih. Mereka lebih dapat. Ya itulah yang gue bilang, dia hanya butuh needs-nya sih. Kadang-kadang gambar, mungkin rasa dikesampingkan. Oh ini aja mas, tubrukin. Kopi tubruk tuh, kopi ditubruk-tubrukin ya kan? Iya, langsung diseduh ya kan ya? Langsung diseduh, tradisional Indonesia lah itu kopi tubruk. Jadi, tapi dipakai buat standar ini, buat standar cupping ya, buat standar penilaian lah. Penilaian enak tuh yang gimana? Iya, itu di kopi tubruk sih, kopi tubruk. Jadi kita nggak bisa meremehkan juga tuh apa itu kopi tubruk ya? Betul. Nah, Smalls Coffee. Namanya kok Smalls Coffee, kenapa nggak Big Coffee aja gitu? Atau apa, Rich Coffee gitu? Nah, itu salahnya di situ justru. Makanya kita namanya Smalls Cafe itu tadinya karena emang tempatnya kecil. Jadi ya itulah buat teman-teman yang usaha juga pikirin nama yang bener lah gitu loh. Nah, jadi memang kesalahan membawa berkah gitu ya. Namanya Smalls Cafe karena tempatnya kecil, terus habis itu kayaknya sesuatu yang kecil itu biasanya lebih menggelitik gitu kan. Niatnya sih lebih ke arah situ. Niatnya lebih ke jadi filosofinya itu Smalls tuh ya kita satu tempat memang kecil, yang kedua memang kecil itu lebih apa ya? Kayaknya lebih beda lah gitu ya rasanya. Iya, betul. Yang lebih jarang-jarang gitu. Iya. Cuman jadi kesannya kayak terlalu eksklusif gitu. Makanya roasterinya kita namanya Big. Oh, Big Roaster. Big Roastery. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada nanti di kopi, kemasan kopi Big Roastery. Nah, itulah dari semua kopi sebenarnya. Sebenarnya. Kita roasterinya nggak mau kecil, mau besar ya. Udah Big aja deh, Big Roastery. Benar. Kalau Smalls Coffee kan all segmen lah ya kan ya? Iya, sekarang sih lebih all segmen semuanya kan ya. Nah kalau misalkan ada nggak biasanya customer Smalls Coffee ini yang minta kopi yang premium gitu atau gimana? Oh ada mas, ada. Kayak dia datang, woi kopinya yang ini ya. Ada yang beberapa kali nanyain kopi luwak gitu ya. Luwak? Iya kan luwak mahal banget tuh. Oh itu kopi paling mahal tuh luwak tuh? Mahal mas, ya, karena dari itu tai ya kan? Itu dia. Iya. Ya ada sih beberapa yang dia maunya kopi yang begini, yang begitu. Cuman ya kita dari dulu selalu itu sih kita pegang kuat itu SOP kan. Jadi standar kafe. Ya udah standar kita segini gitu. Kalau kita mau naikin standarnya banyak yang harus kalau bisnis kan gitu ya mas ya. Kita nggak bisa langsung sembarangan kayak ganti-ganti line up. Ini kan repot ke belakangnya itu repot gitu. Kita sih ya udah pakai kopi yang sekarang aja. Makanya sekarang sih sebenarnya untuk standar lebih bagus sih sebenarnya kopinya. Maksudnya dibandingin yang orang minta, kopi itu udah oke buat gue sih udah oke. Cuman rata-rata orang belum paham gitu loh. Hanya kemakan kayak gimmick, kemakan omongan orang kayak gitu. Padahal sama aja sih sebenarnya kalau kopi sih semuanya intinya sama aja. Ya. Jadi Smalls Coffee mau kopi yang biasa aja, mau kopi yang premium ada juga di sini. Ada sih kita ada. Jadi orang yang butuh kopi-kopi enak bisa datang ke sini nih. Smalls boleh ya kan ya. Nah, kalau menu-menu sendiri selain kopi ya? Yo, ada kopi. juga ya? Ada. Apa aja tuh kira-kira?
Dulu sempet kita mau main teh. Specialty tea berarti ya, specialty tea. Cuman knowledge lumayan mas. Lumayan juga lumayan. Wah, teh lumayan mas. Itu berkafein juga ya? Berkafein. Kalau kadar per gramnya sebenarnya banyakkan teh. Oh, banyak kan teh malah? Per gramnya ya. Cuman kan teh itu untuk dalam 1 gelas kita pakainya paling 3 gram, 5 gram kan. Teh yang bener itu. Iya, jadi kalau kopi kan kita pakainya minimal 10-15 gram. Iya. Ya tetap banyakkan di kopi sih kafein. Cuman sebenarnya teh untuk per gramnya dia lebih tinggi kadar kafein. Jadi kita doakan ya, semoga niatnya itu bisa terlaksana, tehnya itu bisa ada di sini. Eksklusif sih ya, kalau teh lebih apa ya mas? Di sana kan kalau teh itu kan orang-orang apa ya, burjuis lah ya. Dan gue kayaknya tenang gitu minum betul. teh. Gitu. Ada tuh kan gue dulu pernah ke Gayo ya, main ke sana lah, lihat di sana. Di sana tuh ada satu kebun teh gitu peninggalan Belanda dulu. Nah itu yang punya sekarang pemerintah sana lah. Nah satu lahan itu berapa hektar ya? Mungkin 3-5 hektaran lah. Itu hasil dari lahan itu semuanya untuk ke Belanda, untuk konsumsi ini. Ratu Wilmia Belanda itu. Ratu Wilmia itu konsumsinya tehnya dari Gayo ya. Dia nggak mau dari mana-mana. Makanya kalau Indonesia tehnya juga oke sebenarnya. Canggih-canggih juga. Jadi untuk small coffee ini mungkin nanti akan merambah ke teh juga ya. Pokoknya kafein lah ya kan. Isinya kafein, isinya yang menenangkan ya kan. Kalau diminum ya gua nggak tahu ya kalau di dalam tubuhnya gimana ya kan. Tapi kalau ngerasain itu, kalau gua minum kopi, minum teh kayaknya tenang. Booster gitu. Selain teh, kayaknya gua pengen minum es jeruk gitu, ada di sini? Ada sih kalau kayak kafe ya, green tea gitu-gitu ya, coklat, terus ya sirup-sirupan ada lah. Ada sih kita di sini. Di sini ada ya. Ada semuanya ada lah. Kalau untuk pelengkap makanan cemilan ada juga nih. Cemilan ada juga. Ya apa kayak singkong gitu, terus ya standar cemilan lah. Kalau makanannya lebih ke frozen food gitu. Oke. Kalau bikin yang kuah-kuahan belum lah ya, belum paham lah. Ya. Jadi di small coffee ngopi sambil dilengkapi cemilan-cemilan ada di sini semua. Terus yang misalnya gue pengen ikut nongkrong temen nih tapi nggak suka kopi, di sini juga bisa pesen kopi. Non kopinya juga ada. Oke. Small coffee ini buka dari hari apa? Kita sebulan itu tutup cuma sehari sih buat sebulan general cleaning. Iya. Oke, general cleaning. Ya, sehari itu general cleaning, sisanya buka terus. Jadi untuk para penikmat kopi khususnya nih daerah Cikarang ya kan. Boleh. Cikarang, Jababeka nih yang mau ngopi itu wajib nih datang ke Small Coffee. Ya kan. Boleh. Yang nggak suka kopi juga ya kalau mau nongkrong juga bisa datang ke sini. Karena ada live music, kadang juga ada stand up komedi stand up komedi juga ada. Pesen Mas Bargi nih apa tuh? Buat para pecinta kopi ya kan. Lu pada yang suka kopi nih pesen dari ini pribadi Mas Bargi ya sebagai orang yang memang mendedikasikan dirinya nih sebagai penikmat kopi. Apa tuh pesan-pesannya? Ya harus ini sih ya, kopi itu luas ya. Harus lebih explore lagi sih ya, harus lebih belajar banyak. Terus jangan pernah ngerasa kita udah cukup gitu. Kita udah jago nih di kopi ya. Kita udah jago. Jangan pernah ngerasa kayak gitu karena kalau kita tarik mundur buat orang-orang kopi sih ya Mas ya. Kalau kita tarik mundur, kita zoom out gitu ya. Misalnya kita di perkebunan kopi nih, terus kita zoom out ke seluruh orang-orang yang ada di Indonesia aja deh, atau di Cikarang atau di Jawa. Orang-orang yang pecinta kopi itu masih minoritas sebenarnya. Masih sedikit gitu loh. Jadi masih banyak yang bisa kita explore lagi. Gitu. Jadi jangan pernah membatasi diri lah. Aku udah cukup nih. Aku udah jagoan. Aku udah hebat, aku udah sertifikat segala macam. Enggak, lo masih belum ada apa-apanya gitu loh kasarannya. Kasarannya di Indonesia nih ya kan ya, yang penghasil kopi ya kan, kita nih daerah kita terbesar keempat ya sekarang. Terbesar keempat di dunia ekspor. Wah, ya tuh. Jadi lu para pecinta kopi jangan
merasa cukup ya. Jangan merasa cukup karena memang kopi itu luas ya kan ya, masih jauh, masih banyak yang harus dieksplor, masih banyak jenis-jenis kopi yang mungkin belum lo nikmatin ya kan, rasanya gimana, kalau dicampur gimana gitu ya. Betul Mas. Gue aja udah ini ya, ketemu sama orang-orang ya. Wah, ini orang canggih nih, terus wah ini orang keren juga ya. Itu selalu ada sih yang wah ini gila banget, ini gila di atas keren langit masih ada langit ya kan ya. Keren sih, masih keren ya. Apalagi kalau di Indonesia enaknya daerah-daerah kopi itu biasanya daerah-daerah wisata gitu Mas. Jadi kita sambil ngetrip kemana, terus habis itu di sana ada gunung, kita sekalian naik gunung, bisa ada kopinya, kita grinder sendiri. Lebih enak lah kalau di Indonesia tuh buat explore kopinya sebenarnya lebih oke. Daerah terus banyak banget sih, dari mulai ujung Sumatera sampai ujung Papua itu ada kopi setiap lah, pasti ada kopi sih di Indonesia. Ini dulu Belanda tanamnya banyak banget emang. Jadi memang ini udah warisan lah ya kan, warisan kita. Sebenarnya sih gitu, sebenarnya. Cuman di beberapa daerah jadi polemik kayak enggak, sebelum Belanda datang juga nenek moyang gue udah bikin kayak gitu. Jadi tapi kalau gue ngeliatnya lebih sisi positifnya mereka bangga dengan apa yang ada di daerah mereka gitu. Itu sisi positifnya lah ya. Kalau sisi negatifnya kan arogansi mereka sebenarnya. Cuman kalau kita lihat sisi positifnya, keren dong, mereka bangga, ya kita harus support. Kayak ya kita beli, kita tampung bijinya, kita coba jualin di kota besar kayak gitu. Ya orang-orang kopi sih pesannya lebih ke situ ya, lebih explore, lebih ke ya, bantu langsung si orang yang jual kopi gitu ya kan ya. Keren. Dedikasinya cukup tinggi ya kan ya. Waduh. Nah ini untuk small coffee sendiri nih Mas Margi, harapannya ini apa nih? Oh ya, harapannya sih kalau buat small saya lebih ke ini sih, apa ya supaya lebih besar lagi ya, lebih ramai. Cuman kita gini sih slow cafe ya. Slow cafe sih kita udah hitung-hitung ya, semua segala macem kita mau tak-atik ininya, proyeksinya agak sedikit sulit. Iya, mentok sih di tempat kan. Iya, jadi kita memang akhirnya rencana ke hulunya gitu. Kita lebih ke mau supply chain kopi itu satu rangkaian, kita mau isi semua. Benar sih ke situ. Gila ya kan. Panjang lebar kita udah bahas kopi nih dengan owner Smalls Coffee. Mungkin sekali lagi Mas Bargi promosikan tempat Smalls Coffee ini boleh? Boleh. Oh iya, dan pesan-pesannya. Boleh. Smalls Cafe itu di ini ya. Di Cikarang, kita di Cikarang di Jababeka 2. Kita buka dari jam 11 sampai jam 12 malam. Ya buat orang-orang Cikarang, cobain deh mampir di sini karena banyak yang kita tawarkan sih sebenarnya, kayak nggak cuma di kopinya aja, kayak nongkrong, terus ada musik, ada banyak hiburan-hiburan lain, terus kadang-kadang juga ya banyak sih kita ngobrol, misalkan biasanya banyak nih Mas anak-anak Cikarang kan, anak rantau nggak ada teman gitu. Dari kampungnya sendirian di sini jadi PT di kosan aja gitu, main aja ke sini nggak apa-apa. Kita bisa, ya kita welcome lah, anak-anaknya welcome. Guyup ya kan? Iya, lebih gitu. Oke, pesan dari Mas Bargi, jadi buat anak-anak yang kerja merantau nih ke Cikarang, gitu ya. Bener. Mau nongkrong, bosan di kosan, kesini aja, datang belajar, minum kopi, sekaligus belajar, sekaligus nongkrong. Oke. Mas Bargi, makasih banyak nih. Saya makasih Mas atas waktunya ya kan. Udah ngobrol kopi secara umum Mas ya, ini kan ya general general ya kan ya, general lah. Jadi memang kopi itu panjang lah ini prosesnya ya kan. Betul. Siap kalau gitu Mas Bargi, siap. Makasih banyak. Makasih. Semoga tetap Small Coffee ini bisa jadi besar, amin, ya kan? Amin, bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Bisa buat jadi tempat nongkrong anak-anak muda. Mantap. Amin. Ya pokoknya yang bagus-bagus lah ya. Oke. Lagi, thank you. Sobatnya tuh segitu aja obrolan kita tentang perkopian ya kan ya. Semoga kopi-kopi yang ada di Indonesia nih pokoknya semua laku-laku lah semua ya kan ya. Amin. Kafe-kafe laku-laku semua. Oke. Sobatnya tuh tetap di channelnya Tumen. Kita agak membahas kopi nih, nggak makanan dulu. Jadi sobatnya tuh yang mau tahu tentang kopi juga bisa di sini, bisa di channel gua, channelnya Tumen Selera Makan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau yang suka di like aja, yang nggak suka dislike juga apa-apa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.